Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menangkap mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang berinisial PB dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Medan. Penangkapan ini dilakukan pada hari Minggu 3 November kemarin di Hotel Asri Sumedang dan menjadi sorotan publik karena keterlibatan pejabat tinggi dalam praktek korupsi. Minggu tanggal 3 November 2024, tepatnya pada jam 12.35 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara PB, di mana penempatan tersebut dilakukan di Hotel Asri Sumedang, Jalan Mayor Abdurrahman nomor 255, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Penangkapan dilakukan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tergabung dalam Satgas Sire bersama dengan penyidik pada Jampitsus terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 55/FD2 FD-2 10/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Jadi penyidikan ini sudah 1 tahun, di mana saudara PB pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan terakhir saudara PB menjabat sebagai ahli Menteri Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Adapun kronologis dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways, yang salah satunya adalah pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar 1,3 triliun yang bersumber dari SBSN, yaitu Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Kemudian Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu terdakwa RMJ, yang perkaranya saat ini masih dalam proses persidangan, atas permintaan KPA melakukan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis, dan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan konstruksi tersebut,
diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak didahului dengan FS atau studi kelayakan, tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan, serta KPA, PPK, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan, sehingga jalur kereta api Besitang Langsa mengalami amblas atau penurunan daya dukung tanah dan tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipakai. Dalam pelaksanaan pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa, saudara PB mendapatkan fee melalui PPK saudara AAS yang bersangkutan juga dalam proses persidangan sebesar 2,6 M dari PT WTJ. Akibat perbuatan saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1.150 juta miliar 87.853.322 rupiah. Hal ini berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKP. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti yang cukup, pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 3 jam, ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.